Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah elektronika dasar ingin menjelaskan tentang materi pertemuan 12, yaitu tentang port USB dan port HDMI. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio dengan NIM 1138. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif dengan NIM 1217. Nama saya Drino Kadafi dengan NIM 1211. Dan Abdul Aziz dengan NIM. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 1102. Untuk slide yang pertama, port USB. Menurut bahasa, port USB terdiri dari dua kata, port dan USB. Port adalah tempat untuk memasukkan kabel atau peripheral lainnya ke komputer kita. Serta USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus. Dengan makna lain dapat dikatakan standar interface sebuah device. Dengan kata lain, pengertian dari port USB adalah hubungan serial antara peripheral dengan komputer. Port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal atau peripheral seperti scanner, printer, mouse, papan ketik atau keyboard, alat penyimpanan data atau zip drive, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Slide selanjutnya. Komputer atau PC saat ini umumnya sudah memiliki port USB. Biasanya disediakan minimal 2 port. Jika dibandingkan dengan parallel port dan serial port, penggunaan port USB lebih mudah dalam penggunaannya. Konektivitas antara PC atau personal komputer dengan perangkat USB dihubungkan dengan kabel khusus. Sebuah kabel berisi 4 buah kawat menghubungkan peripheral ke PC melalui port USB yang terdapat pada keduanya. Dalam kabel tersebut, 2 kawat akan menangani transmisi data. Sebuah lagi menangani ground dan sebuah lagi memasok daya sebesar 5 volt ke peripheral. Slide selanjutnya. Hampura jaringan dah. Sejarah perkembangan USB. USB atau yang lebih dikenal sebagai Universal Serial Bus adalah sebuah jalur koneksi serial elektronik yang diciptakan dengan tujuan untuk menghubungkan segala macam device yang bersifat eksternal. USB merupakan standar bus serial untuk antarmuka peranti yang membenarkan perhubungan pada soket antarmuka tunggal. Ia juga turut untuk meningkatkan keupayaan plug and play dengan membenarkan peranti disambungkan atau connect dan merungkai sambungan atau disconnect tanpa perlu ribut hot swapping pada komputer. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Abdul Hanif. Oke. Pada awalnya USB diciptakan untuk menghubungkan smartphone dengan personal komputer atau PC. Namun pada akhirnya penggunaannya berkembang, bahkan sampai kepada device seperti mouse, printer, speaker, MP3 player, dan lain-lain. Awal kemunculan USB yaitu sekitar tahun 1995 hingga 1996. USB 1.0 yang ditawarkan kepada pengguna adalah pada kadar kelanjutannya hanya 1.5 bit sesaat kelajuan atau rendah, dan 12 Mbit sesaat untuk kelajuan tinggi. Kemudian muncul pula USB 2.0 pada April 2000 yang memperkenalkan kelajuan 480 Mbit sesaat kelajuan tinggi untuk pemindahan data. Ia merupakan teknologi yang banyak kita gunakan masa kini. Selanjutnya, teknologi USB yang paling digemari adalah teknologi USB flash drive. Sebuah teknologi memori yang benar-benar ada karena kebutuhan pasar. Dengan kapasitas yang besar, ukuran yang kecil, serta kecepatan yang baik, USB flash drive banyak diminati oleh masyarakat. USB flash drive berfungsi sebagai media penyimpanan yang portable. Walaupun tidak sebesar external hard drive, tetapi dengan ukuran yang kecil, teknologi ini menjadi semakin banyak peminatnya. USB flash drive juga dikenal dengan nama time drive.
drive, pen drive, SkyDrive, token, atau secara mudah dapat dikenali dengan sebutan USB drive. Selanjutnya, USB flash drive memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut dapat dipisahkan dalam dua golongan, yaitu komponen penting dan juga komponen tambahan. Komponen penting yang harus ada dalam sebuah USB flash drive adalah USB connector, USB mass storage control device, flash memory chip, dan crystal oscillator. Komponen ini dilengkapi oleh komponen tambahan yaitu test points, LED, input space, USB connector cover, dan juga transport aid. Komponen-komponen ini bergabung membentuk satu flash drive secara utuh. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrino Karafi. Ada port HDMI. HDMI atau High Definition Multimedia Interface adalah teknologi multimedia yang digunakan sebagai konektor untuk mentransfer audio dan video berdefinisi tinggi atau high definition dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel tunggal. HDMI pertama kali dirancang pada tahun 2002, namun produk HDMI pada tahun 2003 sudah mulai diproduksi dan dipasarkan. Hingga tahun 2015, perangkat HDMI sudah terjual mencapai angka di atas 44 miliar per unit. HDMI memiliki fungsi yaitu mengompres sinyal. Mengompres sinyal ada kabel HDMI dapat mengompres sinyal secara digital dan menjadikannya lebih berkualitas tinggi. Hal ini karena sinyal yang dihasilkan sudah memiliki level tinggi dan berbeda dengan jenis kabel itu cukup lama untuk mentransfer sinyalnya, maka kabel HDMI sudah dibekali dengan kecepatan tinggi. Setiap detiknya, kecepatan HDMI yang ditawarkan adalah sebesar 5 GB. Juga tidak dapat dipungkiri apabila kualitas yang dihasilkan juga sangat tinggi. Yang ketiga ada mendukung komunikasi dua arah. Pada dasarnya teknologi kabel HDMI sudah mendukung adanya sumber komunikasi dua arah seperti pada output video di TV. Tampilan antarmukanya juga akan disesuaikan dengan perangkat yang disambung sehingga akan tetap mumpuni saat digunakan berkomunikasi dua arah. Yang keempat, menyediakan fungsi berbeda pada setiap perangkat. Hal ini menarik dari kabel HDMI adalah bisa digunakan pada semua perangkat yang memang support dengan jenis portnya. Masing-masing perangkatnya juga mengambil fungsi berbeda dari penggunaan HDMI. Seperti misalnya pada perangkat DVD player yang akan disambungkan ke TV LED. Keberadaan kabel HDMI akan membuat film berkualitas tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu memudahkan penggunaannya, yaitu lewat berbagai kelebihan yang dimiliki oleh HDMI, pengguna bisa menikmati kecanggihan teknologi dengan lebih leluasa. Tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh perorangan saja, kabel HDMI juga termasuk perangkat pendukung yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan yang lainnya. Tipe konektor kabel HDMI yaitu ada 4. Yang pertama tipe A atau standar, 2 tipe B, 3 tipe C atau mini HDMI, 4 tipe D atau micro HDMI. Selanjutnya, jenis kabel HDMI. Kabel HDMI memiliki kemampuan yang berbeda tergantung pada kecepatan transfer sinyal atau bandwidth dan versi HDMI yang terkait di dalamnya. Berikut beberapa jenis kabel HDMI yang terdapat di pasaran, yaitu kabel HDMI standar, kabel HDMI otomotif standar, kabel HDMI berkecepatan tinggi, kabel HDMI otomotif berkecepatan tinggi, kabel HDMI berkecepatan tinggi premium, kabel HDMI berkecepatan ultra tinggi, kabel HDMI dengan Ethernet bawaan. Selanjutnya, terima kasih. Cukup sekian
penjelasan mengenai pertemuan 12 tentang kabel HDMI dan juga port USB. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.